Mengagungkan berhala atau memuja-muja patung jelas terlarang di dalam Islam. Ia termasuk bagian dari perbuatan syirik yang dapat menghapus seluruh amal kebaikannya, karena kejelasan hukum tersebut telah ditegaskan dalam banyak nas, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi. Namun, larangan ini seolah-olah sulit diterima oleh logika sebagian orang kafir. Pasalnya, pada satu sisi, Islam menentang keras pemuliaan dan pengagungan terhadap benda mati atau patung. Akan tetapi di sisi yang lain, mereka mempertanyakan status umat Islam sendiri yang memuja-muja Ka'bah. Jika memang Islam menentang penyembahan terhadap patung atau berhala, mengapa kaum muslimin justru malah bersujud kepada Ka'bah? Menjawab kebingungan logika tersebut, Zakir Abdul Karim Naik, atau biasa dipanggil Zakir Naik, menjelaskan bahwa Ka'bah adalah arah kiblat, yaitu arah kaum muslimin menghadap dalam sholat mereka. Perlu dicatat, bahwa walaupun kaum muslimin menghadap Ka'bah dalam sholat, tapi mereka tidak menyembah Ka'bah. Kaum muslimin hanya menyembah dan bersujud kepada Allah. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Sungguh, kami melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dalam hal ini, ada beberapa alasan kenapa kaum muslimin bersujud menghadap ke arah Ka'bah, yaitu: pertama, Islam menghendaki persatuan. Ketika kaum muslimin hendak menunaikan sholat, bisa jadi ada sebagian orang yang ingin menghadap ke utara, sedangkan yang lainnya ingin menghadap ke selatan. Untuk menyatukan kaum muslimin dalam beribadah kepada Allah, maka kaum muslimin dimanapun berada, dan diperintahkan hanya menghadap ke satu arah, yaitu Ka'bah. Kaum muslimin yang tinggal di sebelah barat Ka'bah, mereka sholat menghadap timur. Begitu pula yang tinggal di sebelah timur Ka'bah, mereka menghadap barat. Kedua, Ka'bah adalah pusat peta dunia. Kaum muslimin adalah umat pertama yang menggambar peta dunia. Mereka menggambar peta dengan selatan menunjuk ke atas, ke utara, dan ke bawah. Dan Ka'bah berada di pusatnya. Kemudian, para kartografer, atau ahli membuat peta. Barat membuat peta terbalik dengan utara menghadap ke atas dan selatan ke bawah. Meski begitu, alhamdulillah, Ka'bah terletak di tengah-tengah peta tersebut. Ketiga, tawaf keliling Ka'bah untuk menunjukkan keesaan dari Allah. Ketika kaum muslimin pergi ke Masjidil Haram di Mekah, mereka melakukan tawaf atau berkeliling Ka'bah. Perbuatan ini melambangkan keimanan dan peribadahan kepada satu Tuhan. Sama persis dengan lingkaran yang hanya punya satu pusat, maka hanya Allah saja yang berhak untuk disembah. Keempat, hadis Umar bin Khattab mengenai batu hitam, atau Hajar Aswad. Umar bin Khattab berkata, "Aku tahu bahwa engkau hanyalah sebongkah batu yang tidak dapat mendatangkan mudarat, maupun manfaat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu juga." Kelima, orang berdiri di atas Ka'bah, dan mengumandangkan adzan. Pada zaman Nabi, orang bahkan berdiri di atas Ka'bah dan mengumandangkan adzan. Bisa ditanyakan kepada mereka yang menuduh kaum muslimin menyembah Ka'bah, penyembah berhala mana yang berdiri di atas berhala untuk sesembahannya? Di sini, saya akan menjelaskan perbedaan penyembahan berhala oleh umat lain, baik dalam bentuk pemujaan terhadap patung maupun pemujaan terhadap benda-benda lain, yang diyakini merupakan manifestasi dari Tuhan. Umat Islam diwajibkan bersholat 5 waktu dalam sehari. Sholat adalah amalan utama dalam Islam, dan tidaklah seorang muslim akan ditanya perkara lain di hari kiamat, kecuali akan ditanya terlebih dahulu tentang sholatnya.
Barang siapa yang sholatnya baik, maka baik pula amalan hidupnya. Tetapi, jika sholatnya buruk, maka buruklah semua amalannya. Jadi percuma jika seorang muslim yang dermawan dan baik hati, tapi lalai dalam bersholat. Kembali pada permasalahan Ka'bah tadi, sebagai kiblat umat Islam yang selama ini diserupakan oleh umat lain sebagai bentuk penyembahan terhadap berhala, ternyata merupakan anggapan yang sangat salah besar. Dalam pandangan umat lain, seperti Kristen dan Hindu misalnya, penyembahan mereka kepada salib tidak ditujukan kepada patung atau salib tersebut, tetapi salib tersebut merupakan lambang atau simbol dari Tuhannya mereka, yang dihadirkan dalam bentuk fisik. Jadi, mereka menyembah benda-benda itu bukanlah pada bendanya, tapi supaya mereka dapat lebih terfokus dalam menyembah Tuhannya. Bukankah sama saja dengan muslim yang sholat menghadap Ka'bah, mereka tidak menyembah Ka'bah, tetapi supaya lebih terfokus dalam sholatnya. Jadi, pada dasarnya, Islam dan non-muslim itu sama-sama membutuhkan manifestasi dari Tuhan dalam bentuk fisik yang dapat kita lihat, supaya lebih yakin akan keberadaannya. Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar.